petani walet dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Gusman ya. Dan hari ini saya akan sharing satu hal kepada Anda ya. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya juga akan menyapa salah satu YouTuber teman saya, yaitu Pak Andres Peter di Ketapang ya. Pak Andres Peter, channel beliau itu Smart Channel ya, Smart Channel. Dan menurut saya kajian beliau dan omongan beliau itu juga bisa digunakan, bisa dijadikan pedoman. Teman-teman juga bisa kunjungi channel beliau ya. Dan untuk daerah-daerah tertentu yang dekat dengan beliau, jika ingin melakukan persiapan gedung, juga bisa meminta Pak Andres Peter untuk datang melihat gedung Anda dan bagaimana mengatasi permasalahan di gedung Anda ya. Karena saya lihat belakangan ini saya sering tonton juga channel beliau tidak mengada-ngada ya. Itu rekomendasi saya untuk teman-teman yang mungkin di sekitaran Ketapang atau juga Sintang, Sanggau, bisa menggunakan Pak Andres Peter ya. Kalau untuk yang daerah dekat-dekat kita, ketika kita sanggup nangani, mungkin kita akan kirim tim untuk menangani. Tapi kalau tidak sanggup ya apa boleh buat ya. Oke, kita kembali ke topik, yaitu bagaimana menentukan lokasi yang baik untuk membangun gedung walet ya. Sebelum membangun gedung walet, rumah burung walet, kita wajib memilih lokasi. Dan banyak pertanyaan, bagaimana sih memilih lokasi yang baik? Bagaimana menentukan lokasi yang baik? Ya? Banyak yang beranggapan bahwa lokasi yang baik adalah lokasi dengan populasi yang bagus. Ya, jujur, selama ini saya membangun gedung walet, saya tidak pernah melihat populasi. Ya. Ada melihat populasi itu hanya sekilas melihat saja, artinya ada kehidupan walet ya. Menurut saya adalah kunci pertamanya ada kehidupan burung walet, itu yang paling penting, bukan populasi. Jika populasi ramai, umumnya itu adalah walet-walet dari gedung lain ya. Gedung walet yang sudah ada gedungnya sulit bagi kita untuk menarik gedung ke anakan atau sulit menarik walet tersebut untuk menempati gedung kita. Ada kemungkinan tapi sangat kecil, paling hanya sekitar 1-2% aja kemungkinan kita menarik populasi dari gedung lain ya, kecuali anakan ya. Oke, pertama tadi adalah adanya kehidupan walet ya. Keduanya adalah lokasi pakan ya. Lokasi pakan ya, lokasi pakan itu cenderung menyediakan pakan sehingga walet tersebut akan mencari pakan setiap saat, setiap hari ke daerah tersebut ya. Lokasi pakan sehingga pakan yang tercukupi, maka walet juga tidak terlalu sulit, tidak terlalu lama terbang keluar untuk mencari pakan ya. Ketiga ya, lokasi pakan yang tidak terlalu jauh dari gedung asal. Artinya jika ada sentral walet, jangan memilih lokasi ya di atas 20 km atau 25 km dari sentral walet. Karena apa? Anakan belum sanggup terbang jauh. Sehingga kalau kita membangun gedung baru di lokasi yang jauh dari lokasi pakan, dari sentral walet, burung tersebut datang mencari pakan, itu adalah burung-burung dewasa. Burung dewasa sulit bagi kita untuk menginapkan dia ya. Harus nunggu sampai anakannya mulai dewasa baru sanggup terbang jauh dan gedung kita baru bisa berisi. Ada pasti, tetapi jangan berharap terlalu cepat ya. Kalau memang kita bangunnya jauh. Itu ketiga. Keempatnya, identifikasi. Lihatlah gedung yang ada di sekitar tersebut, di daerah yang akan kita bangun ya. Pertama adalah pantau burung tersebut mencari pakan. Pagi-pagi sekitar jam 5 atau 5.30 burung tersebut akan keluar mencari pakan ya. Jika pakan yang dekat, maka dalam waktu sekitar 1 jam atau 2 jam kemudian sebagian burung sudah pulang. Artinya dia sudah mencari pakan dan cukup pakannya ya. Burung-burung yang ngeram dia sudah kembali ya. Burung-burung yang lainnya ya, dia akan kembali sekitar jam 3, jam 4 dia sudah pulang ya. Memang ada beberapa burung yang pulang setelah udah gelap ya, sudah mulai maghrib. Tapi kita lihat ya, bagaimana tingkah laku burung tersebut mencari pakan dan berapa jam dia mencari pakan di luar dan dia kembali ke. Biasanya jam 3 dia pulang ya, diantarkan makan
pakan bagi anakannya, mungkin ada bagi induk, dia akan keluar lagi ya. Yang keluar lagi itu yang pulangnya agak sore ya, sekitar maghrib ya. Sekitar jam 6 sampai jam 6.30 baru pulang ya. Tapi jika ke daerah yang burungnya pulangnya jam 8 malam, jam 7 malam, jam 8 malam, maka artinya lokasi pakannya jauh. Nah, tempat tersebut tidak efektif untuk dibangun gedung walet ya. Nah, di mana umumnya terjadi seperti itu di kota-kota atau di pesisir kota, waletnya pulangnya sudah jauh malam ya, sehingga jam 7, jam 8 malam, bahkan ada yang jam 9 malam ya. Cara keenamnya untuk identifikasi adalah lihat jumlah anakan yang bertahan hidup ya, atau yang menetas di sarang di gedung-gedung sekitar ya. Jika anakan tersebut ya menetasnya 1 ekor ya, 1 ekor aja yang bertahan hidup, artinya pakannya nggak cukup, kekurangan pakan. Tapi ya, jika 2 ekor dan dia sanggup tumbuh hingga besar dan siap terbang, di setiap sarang itu rata-rata ada 2 ekor, maka pakan tercukupi ya, pakannya tercukupi dan tempat tersebut efektif untuk dibangun gedung walet ya. Oke, itu beberapa tips ya bagaimana memilih lokasi ya. Perhatikan ya, jangan hanya sekedar perhatikan populasi. Populasi itu hanya membuat kita senang dalam pandangan kita, tetapi belum tentu pada saat kita membangun gedung walet. Tapi perhatikan beberapa hal ya, berapa lama walet itu keluar mencari pakan dan berapa banyak anakan yang mampu tumbuh ya, menetas di sarang dan tumbuh hingga siap terbang ya. Mungkin ada tambahan-tambahan lain, Anda bisa tambahkan di kolom komentar bagaimana memilih lokasi yang cocok dibangun rumah burung walet ya. Saya tidak pernah gunakan suara ceklok untuk memberi saran lokasi ya, karena ceklok burung apapun datang, mau burung dewasa, mau kakeknya, mau neneknya, burung tersebut juga datang ya. Jangan terkecoh oleh ceklok ya. Oke, demikian tadi bagaimana tips memilih lokasi ya. Satu hal lagi tambahan, banyak yang menanyakan bagaimana sih penempatan LMB kalau jika lokasinya sudah bagus ya. Bagaimana mendesain gedung dan bagaimana letak gedung, ada di video-video lainnya. Khusus LMB saya akan bagikan tips kepada Anda. Jangan beranggapan bahwa LMB kita mesti mengarah ke burung pulang. Tidak seperti itu ya. Gedung-gedung saya LMB-nya arahnya kemana-mana aja ada. Ya, ada ke barat, ada ke timur, ada ke utara, selatan. Tapi umumnya di timur, selatan, timur, utara. Ya, ada yang barat timur, barat utara dan barat selatan. Bagus nggak? Bagus, sama bagusnya di tempat yang sama. Ya, padahal burungnya pulangnya mengarah ke barat, dari timur ke barat. Tapi LMB yang menghadap ke barat juga sama bagusnya. LMB tidak penting menghadap burung pulang, karena burung akan menyesuaikan. Dia akan survei dahulu ya. Saat dia survei itulah LMB hadap kemanapun burung tetap survei. Burung yang mampir, yang menginap itu adalah burung yang telah melakukan survei ya, melakukan survei di gedung tersebut dan dia akan masuk. LMB-nya terbalik karena dia sudah survei, dia sudah tahu ya. Dia sudah ada rekam jejaknya bagaimana akses ke gedung tersebut, sudah ada seperti GPS-nya, dia akan masuk ke gedung tersebut. Kenapa ada walet yang nginap di LMB atau di sekitaran void atau di sekitaran ruang putar ya. Burung tersebut sudah kemalaman dan dia ikut koloni di gedung kita dan dia belum sempat survei. Awalnya belum sempat survei gedung kita, maka dia nggak berani masuk karena tidak ada rekam jejaknya, sehingga dia tidak tahu aksesnya seperti apa ya. Dia akan nginap di LMB atau di void atau di ruang putar ya. Oke. Artinya pemilihan lokasi kita sudah paham, penempatan MBW sudah paham. Setelah itu baru kita tentukan desainnya seperti apa, maunya desain seperti apa. Ya, saya selalu mengikuti arah mata angin dan penempatan desainnya itu jauh lebih penting dibanding hal-hal lainnya. Ya, sekian sharing saya untuk Anda. Terima kasih, sukses untuk Anda semua.